kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan pesiara pengharapan. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan, langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah, bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup, lambang harapanku, ku lambungkan mada bagi-Mu, rahim
Silahkan duduk kembali, kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 328.
Pada perayaan Ekaristi ini kita bersyukur atas ulang tahun kelahiran anugerah pertambahan usia Bapak Daniel Plewang yang ke-57 pada hari ini. Juga kita bersyukur bersama dengan salah seorang umat kita, Ibu Foni, yang merasakan rahmat Tuhan, berkat dan anugerah melalui ketekunan dan kesetiaan dalam doa novena 3 Salam Maria. Juga kita mengenang dan mendoakan mereka yang telah meninggal dunia, Sunardito, Arifin Tunggal, dan Yohanes Besang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-23. Dan di bulan September, minggu pertama, kita membuka rangkaian perayaan Bulan Kitab Suci Nasional dalam bingkai tema Allah Sumber Pembaruan Relasi. Kita diajak untuk bertobat, kembali kepada Allah, dan membarui relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan alam semesta. Bersama dengan Nabi Sakaria dan Maleaki, kita diajak untuk melakukan pembaruan hidup, pembaruan relasi dengan semua hal yang ada di dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, sesama, dan semesta. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Allah sumber pengharapan, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon semoga dalam perayaan bulan Kitab Suci Nasional ini dan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk membarui hidup kami dan kelak memperoleh keselamatan abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah yang memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikian, diluruskanlah lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kunyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku, selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak dulu mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore, sehat. Mendengar Injil hari ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana mungkin Yesus meminta kita untuk membenci bapak tak, mama tak, kakak, adik? Ngeri, ya. Sementara mereka saja kita tidak lihat satu hari kita gelisah. Anak kecil kalau dia tidak lihat mamanya, dia pasti menangis. Ya, bahkan mungkin di antara kita termasuk mungkin yang sudah opa-opa, oma-oma, kalau tidak melihat pasangannya, mungkin gelisah batinnya di mana kebelahan jiwaku. Sementara Yesus hari ini mengatakan, hei, kau harus benci bapakmu, kau harus benci mamamu, saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan. Dan kalau kita mau tambahkan, kau harus benci pasanganmu untuk mengikuti aku. Ngeri-ngeri sedap. Ada yang sanggup? Tidak ada. Pasti ada, cuma mungkin malu-malu ya. Saudari dan saudara, lantas apa yang hendak disampaikan Yesus melalui Injil hari ini? Inti dari pernyataan Yesus bahwa setiap orang yang mau menjadi muridnya itu harus mencintai dia dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap apa yang ada pada dirinya. Sederhananya, cinta kepada Allah itu 100% pakai otak, 100% pakai hati, dan 100% dengan seluruh jiwa dan raganya. Singkatnya, total dan tidak terbagi. Cinta kepada Yesus. Cinta kepada Yesus harus lebih besar daripada cinta kepada yang lain. Bahkan kepada orang tua dan juga diri sendiri. Cinta kepadanya haruslah yang pertama dan haruslah menjadi prioritas. Kan ada satu bank swasta itu yang kalau nasabahnya itu prioritaskan, bahkan security-nya dari jauh saja sudah senyum-senyum. Ya. Saya menceritakan pengalaman orang, bukan pengalaman saya, ya. Dari jauh sudah senyum. Karena apa? Nasabahnya prioritas. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas, maka segala yang ada dalam hidup kita, diri kita, bahkan nyawa kita, akan kita berikan untuk Dia. Dan itulah syarat yang diminta oleh Yesus kepada banyak orang yang berduyun-duyun mengikutinya dalam perjalanannya. Saudari dan saudara yang terkasih, mengikuti Yesus membutuhkan keteguhan hati. Mengedepankan Yesus berarti
menjadikan dia sebagai arah dan tujuan dari setiap tindakan kita, dari setiap apa yang kita lakukan, dari setiap apa yang kita pikirkan, dari setiap apa yang kita perbuat, semuanya untuk Tuhan saja. Kata Santa Teresa dari Avila, solo Dios basta. Bahasa Bugis artinya apa? Hanya untuk Tuhan saja. Apa yang menjadi patokan kita agar sungguh-sungguh dapat mengikuti Yesus dengan total? Memang Yesus tidak pernah menjanjikan apapun kepada kita. Kalau kau ikut saya kasih kau rumah 10 lantai. Tidak. Yesus tidak mengatakan kalau kau ikut saya belikan kau satu apartemen di Jalan Jenderal Sudirman, Tertiwan, ya, yang harganya sekian. Tidak. Ya. Yesus tidak menjanjikan bahwa nanti kalau kau ikut saya hidup kau akan selalu senang-senang saja. Tidak. Tetapi Yesus menjanjikan kepada kita keselamatan yang kekal. Yesus menjanjikan kepada kita kehidupan abadi, kebahagiaan surgawi bersama dengan Dia. Dia tidak menjanjikan fasilitas-fasilitas apapun. Dia tidak menjanjikan sarana-sarana apapun yang akan kita nikmati nanti kalau kita ikut dengan Dia. Justru sebaliknya, Yesus menuntut kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, sekurang-kurangnya saya merenungkan dan saya akan bagikan kepada kita 3 syarat supaya kita boleh menjadi murid Yesus yang baik. Karena di luar 3 syarat ini bisa jadi kita tidak mungkin atau tidak bisa menjadi murid Yesus yang sejati. Pertama, keberanian untuk lepas dari ikatan kekeluargaan. Keberanian untuk lepas dari ikatan-ikatan apapun yang ada di dunia ini. Dalam Injil kan Yesus dengan jelas mengatakan, kalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Kita diminta untuk meninggalkan yang paling penting untuk kita, orang tua, pasangan. Kita diminta untuk membenci, malah bahkan membenci mereka. Tetapi bukan itu poin yang ingin disampaikan oleh Yesus. Pengikut Yesus yang sejati, yang mengikuti Dia dengan sepenuh hati, tidak akan memperhatikan ikatan manusiawi apapun yang mungkin akan menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Yesus di jalannya. Jadi, relasi kekerabatan, ikatan relasi kita dengan saudari dan saudara kita, bahkan mungkin dengan pasangan, atau mungkin yang masih pacaran dan lain sebagainya, relasi itu tetap ada. Namun relasi itu tidak pernah boleh mengalahkan relasi dengan Tuhan. Maka untuk teman-teman muda yang masih dalam pergulatan karena beda server, ya, karena beda server, tabedi, nah karena Tuhan Yesus, jangan lalu kau itu, ya, jangan sampai cinta kita kepada seorang manusia lebih besar daripada cinta kita kepada Dia. Betul orang-orang muda? Balas sih, berat memang berat, ya. Banyak yang mengatakan, "Hai pastor, aku cinta dulu ya, nah, cari yang Katolik, tidak ada yang tidak ada kemistrinya." Apa minjo kemistri? Ya, tidak ada tidak ada listriknya, kontak. Ya, pastor hanya mau mengingatkan jangan sampai cinta yang luar biasa ini kita tinggalkan hanya untuk cinta seorang manusia biasa. Amin. Ya, suaranya orang-orang tua semua saya dengar, orang muda, amin. Berat. Yang kedua, saudari dan saudara, keberanian untuk serupa dengan Yesus yang tersalib. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak dapat menjadi muridku. Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya, bahwa mengikuti Dia diikuti dengan sebuah situasi dan kondisi bahwa kita harus memikul salib. Tidak satu pun dari kita yang tidak punya salib. Jangan pernah mengatakan, pastor tidak ada salibnya. Bisanya itu. Ada salibnya pastor, nah, ya.
menggembalakan sekian ribu umat, itu salib. Ya, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Ya, yang mana mau diikuti? Salib itu. Ya, pastorkah tidak mengerti salibku? Iya, memang. Tetapi kita semua punya salib dan Tuhan mengajak kita untuk memikul itu. Dan memikul itu tidak pernah boleh memikul salib sendirian. Pikulah salib bersama dengan Yesus. Ya. Pikulah salib itu bersama dengan Yesus. Lalu yang ketiga, keberanian untuk memiliki sikap lepas bebas terhadap harta duniawi. Ya. Kita diminta mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Juga kalau harta duniawi membutakan kita dan membawa kita jauh dari Tuhan, tinggalkanlah itu. Kalau membawa kita jauh dari Tuhan, kalau mendekatkan kita dengan Tuhan, pakailah dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan dan bahkan menyesatkan kita, jatuh ke dalam jurang dosa, jatuh ke dalam jurang malapetaka, tinggalkanlah itu. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, tema bulan Kitab Suci Nasional kali ini adalah Allah pembaru, sumber pembaruan relasi. Mari kita melihat jauh ke dalam hati kita. Apakah Yesus sudah cukup penting untuk kita? Untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, adik-adik, orang-orang muda. Apakah Yesus sudah cukup penting? Apakah Yesus sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Mari kita renungkan. Kalau Yesus belum menjadi prioritas, mari bertobat. Kita membarui relasi kita dengan Dia. Kita perbaiki hubungan kita dengan Dia. Kita perbaiki apa yang sudah rusak, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan menjadi prioritas kita. Yesus menjadi segala-galanya untuk kita. Tidak mudah memang, tetapi bisa kalau kita berjalan dan melangkah bersama Dia. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-murid-Nya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian kepada mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga mereka menemukannya. Bagi semua orang yang sedang mencari-cari apakah kehendak Allah supaya mereka lakukan, semoga Tuhan memberi terang dan kebijaksanaan kepada mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang terpanggil
untuk menjalankan tugas-tugas khusus di antara umat. Semoga saudara-saudari kami itu berani bermurah hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kami semua melibatkan diri demi Yesus, Tuhan kami, seperti Dia telah berkenan melibatkan diri demi kami. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur atas anugerah, berkat serta kerahiman Allah, Bapak Daniel Plewang yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia, juga Ibu Foni yang bersyukur atas kesetiaan dan ketekunan dalam doa novena 3 Salam Maria yang membawa berkat. Semoga saudari dan saudara kita yang bersyukur atas setiap bentuk berkat dan rahmat dari Allah senantiasa mewartakan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Berkat yang telah mereka terima juga mereka bagikan kepada semua orang teristimewa yang membutuhkan, yang kecil, yang lemah, miskin, tersingkir. Dan juga Allah menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat serta kegembiraan bagi saudari dan saudara kita ini, agar pesiaran hidup mereka pun adalah tanda dan sarana kehadiran Allah di dalam dunia. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Sunardito, Arifin Tunggal, Yohanes Besang, maupun kaum keluarga kita, semoga mereka diterima dalam kehidupan kekal, kebahagiaan abadi, merayakan perjamuan surgawi bersama dengan Bapa dan juga bersama dengan para kudus. Dan semoga mereka menjadi pendoa bagi kita semua yang ditinggalkan, teristimewa keluarga, boleh dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita semakin mencintai Kristus melalui kitab suci dan berusaha membangun saling pengertian dan kerjasama, terutama dalam mengemban tugas-tugas pelayanan bagi orang-orang miskin dan sederhana. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak, kesetiaan, keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Engkau dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa serta sesama manusia. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah pangkal damai dan kesalehan sejati, kami mohon secara khusus pada bulan Kitab Suci Nasional ini, semoga melalui kurban persembahan ini, kami menghormati keagungan-Mu secara pantas, dan dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami diperbarui dengan semangat cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membarui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu Dia ditinggikan di atas segala sesuatu dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, setelah dipuaskan dengan sakramen surgawi dan dihidupkan dengan santapan sabda, semoga kami semakin bertumbuh dalam iman dan cinta kasih dan semakin berani menjadi saksi putra-Mu di dunia ini, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Sabtu 6 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 31 Agustus 2025 18.215.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan 1.532.000 rupiah. Kolekte misa requiem 1.350.000 rupiah. Kolekte misa arwah 1 juta rupiah. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di aula lantai 1. Akan saling menerima sakramen perkawinan Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Tiesman, pengumuman kedua. Dani Pratama dengan Dewi Meilinda Putri Sucipto, pengumuman kedua. Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta Dua Soka, pengumuman pertama. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, silahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat 19 September 2025. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, pertama terima kasih atas kesadaran kita dalam berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi yang ditunjukkan dengan jawaban amin saat menerima komuni. Puji Tuhan sudah banyak yang menjawab amin setelah dikatekese 2 kali minggu berturut-turut. Karena memang sekali lagi satu-satunya jawaban saat menerima tubuh dan darah Kristus itu hanya amin. Ya, saya tidak menerima jawaban yang lain. Apalagi tubuh Kristus. Ya, gapana kana sie-sie. Ya. Thank you. Ya. Jawabannya hanya satu, amin, dan diusahakan supaya terdengar. Ya. Terdengar oleh pastor dan juga umat yang ada di sekitar. Jangan juga terlalu overloud nanti, amin. Wah, satu gereja dengar.
Terima kasih untuk kesadaran itu, dan saudari-saudara, terima kasih untuk kita semua yang hadir dalam Ekaristi ini yang telah mengambil bagian di dalamnya. Dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Dan